dimanapun sobat berada. Kembali lagi di Ngopi Ngobrol Psikologi. Kali ini bersama saya Komang Bara Wedaloka. Telah hadir bersama kita narasumber yang tentunya berkompeten di bidangnya, yaitu Ibu Wiwi Yuniarti, Ekspresi Empati, yang merupakan Kepala Bidang Penilaian Kompetensi SDM Aparatur di PPSDM Kementerian ATR BPN. Baik, apa kabar Bu Wiwi? Kabar baik Mas Bara, terima kasih. Syukurlah, terima kasih Bu Wiwi sudah bersedia untuk hadir di episode Ngopi kita kali ini. Sedikit mengingatkan ya Sobat ATR BPN, di segmen Ngopi sebelumnya kita sudah mengupas lebih dalam mengenai 2 dari 8 aspek potensi yang diukur dalam diri ASN, yaitu yang pertama aspek kemampuan intelektual, serta yang kedua kemampuan berpikir kritis dan strategis. Di Ngopi kita kali ini kita akan mengupas lebih dalam mengenai 3 aspek potensi lainnya, yaitu kemampuan menyelesaikan permasalahan atau problem solving, yang kedua kemampuan belajar cepat dan mengembangkan diri atau growth mindset, serta yang ketiga motivasi dan komitmen atau yang biasa kita sebut sebagai grit. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin sudah pernah kita dengar ya Sobat ATR BPN tentang kemampuan menyelesaikan permasalahan atau biasa disebut dengan problem solving. Baik dalam konteks penilaian kompetensi maupun di kehidupan kita hari-hari. Sebenarnya Bu, apa sih problem solving itu? Baik Mas Bara, problem solving adalah kemampuan seseorang untuk memahami permasalahan dan mengatasinya secara tepat sesuai dengan inti masalah yang dihadapi, serta sesuai dengan konteks dan situasi yang ada. Dalam menghadapi suatu permasalahan yang sama, setiap orang dapat memiliki cara dan solusi yang berbeda-beda. Oh, jadi setiap orang dapat memiliki solusi yang berbeda ya Bu. Nah, berarti setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda terhadap permasalahan yang sama seperti itu ya Bu? Iya, betul sekali Mas Bara. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena adanya perbedaan cara pandang yang dimiliki oleh setiap orang, disesuaikan dengan pengetahuan, pengalaman, dan juga kepribadian. Sederhananya, proses penyelesaian masalah diawali dengan mengidentifikasi, mengenali, atau mengelompokkan masalah yang ada. Kemudian, langkah selanjutnya adalah mencari alternatif solusi yang paling memungkinkan untuk kemudian dipilih dan diimplementasikan. Oh, seperti itu. Nah, dari penjelasan Ibu barusan, saya jadi berpikir, mungkin tidak ya, satu solusi itu bisa digunakan untuk berbagai permasalahan. Pertanyaan yang cukup menarik Mas Bara ya. Jadi mungkin saja satu solusi bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada dalam waktu yang bersamaan. Namun hal ini akan tergantung pada aspek potensi yang lain, yaitu kemampuan berpikir kritis dan strategis. Ketika kemampuan berpikir kritis dan strategis seseorang baik, maka ia akan memiliki pemahaman yang menyeluruh dan mampu menarik benang merah terhadap permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga ia mampu memunculkan satu solusi untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut. Ternyata kemampuan menyelesaikan permasalahan ini itu berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis dan strategis ya Bu ya. Nah, Sobat ATR BPN, bagi yang belum mengetahui penjelasan mengenai kemampuan berpikir kritis dan strategis yang sempat Ibu Wiwi jelaskan barusan, silakan tonton episode Ngopi sebelumnya. Beranjak ke aspek selanjutnya yang menurut saya ini sedang naik daun Bu, dan banyak dijadikan pedoman seseorang untuk menjadi lebih baik, yaitu kemampuan belajar cepat dan mengembangkan diri, atau yang pada Permenpan RB nomor 3 tahun 2020 itu disebut dengan growth mindset. Di sini ya. Jadi Bu, apa sih kemampuan belajar cepat dan mengembangkan diri itu atau yang kita sebut dengan growth mindset? Growth mindset itu merupakan keinginan seseorang untuk selalu belajar atau mengembangkan kapasitas diri secara berkelanjutan yang akan menunjangnya dalam bekerja.
Orang yang memiliki growth mindset cenderung percaya bahwa kegagalan yang ia alami dalam menghadapi suatu tantangan bukanlah suatu akhir, melainkan masih mempunyai kesempatan untuk terus mengembangkannya. Kemampuan seseorang masih dapat meningkat seiring waktu dengan terus belajar dan bekerja. Growth mindset juga membantu mengatur pola pikir dalam menghadapi suatu tantangan sehingga bisa tetap termotivasi untuk tetap berusaha meningkatkan kapasitas diri. Ia akan berpikir, saya belum bisa melakukan, bukan saya tidak bisa melakukan. Oh, jadi dari penjelasan Ibu, seseorang yang memiliki growth mindset itu cenderung untuk terus mengembangkan dirinya, Bu ya. Nah, tapi saya jadi berpikir, bagaimana jika seseorang tersebut itu bersikap sebaliknya, Bu? Penjelasan dari Ibu seperti apa? Seperti yang Mas Bara sampaikan, itulah yang kita sebut dengan fixed mindset. Seseorang yang memiliki fixed mindset cenderung berpikir bahwa kemampuannya tidak akan meningkat, sehingga ia tidak berusaha untuk mengembangkan diri. Sekalipun ia berusaha, namun tidak dimaknai sebagai sebuah proses pembelajaran dan pengembangan diri. Namun bukan berarti ya fixed mindset itu tidak dibutuhkan, karena pada kenyataannya ada pekerjaan yang membutuhkan fixed mindset. Jadi dari penjelasan Ibu ada istilah growth mindset dan fixed mindset, seperti itu. Nah, untuk yang saya garis bawahi tadi adalah growth mindset itu diperlukan untuk menghadapi suatu tantangan. Jadi kita harus membiasakan, ini menarik, kita membiasakan pola pikir bahwa kita itu belum bisa, bukan tidak bisa. Sedangkan untuk fixed mindset itu akan tetap dibutuhkan pada situasi-situasi tertentu, seperti itu ya Bu ya. Nah, Sobat ATR BPN, beralih ke aspek potensi lainnya yang juga masih terdapat pada Permen 4RB nomor 3 tahun 2020, yaitu motivasi dan komitmen atau disebut dengan grit. Di sini Bu, saya sering mendengar istilah grit itu diartikan sebagai tekun. Sebenarnya apa sih Bu grit itu? Secara sederhana ya Mas Bara, grit itu dapat dipahami sebagai tekun. Namun grit sendiri didefinisikan sebagai keinginan yang kuat pada seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan sebaik mungkin dan mengatasi kendala yang muncul. Grit juga menggambarkan komitmen untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mengoptimalkan daya juang saat menghadapi hambatan. Baik, jadi seseorang dengan grit itu akan pantang menyerah ya Bu untuk memenuhi komitmennya. Nah, jika begitu, sebenarnya seberapa pengaruh grit itu terhadap kesuksesan seseorang? Saat ini, grit sebagai salah satu prediktor dalam melihat kesuksesan yang berfungsi sebagai faktor utama dalam memberi dorongan bagi seseorang untuk tetap fokus pada tujuannya, meskipun berada di tengah banyak permasalahan. Begitu Ibu, jadi seorang yang memiliki grit itu akan mampu mempertahankan motivasi dan komitmennya meskipun sering menghadapi kesulitan dan mengalami kegagalan. Seperti itu Bu. Baik. Nah, di sini Sobat ATR BPN, ternyata luar biasa sekali yang perbincangan kita pada ngopi kali ini. Seperti yang Bu Wiwi sampaikan sebelumnya bahwa kemampuan menyelesaikan masalah atau kita sebut dengan problem solving, kemampuan belajar cepat dan mengembangkan diri atau growth mindset, serta motivasi dan komitmen atau grit itu mempunyai kontribusi masing-masing terhadap kinerja seseorang. Tidak terasa ya Sobat bahwa kita sudah berada di penghujung segmen. Apa yang disampaikan oleh Bu Wiwi memberikan pengetahuan baru sehingga kita bisa lebih mengenal aspek-aspek potensi dan lebih siap untuk mengembangkannya. Baik Ibu, dipersilakan untuk memberikan pesan penutup pada ngopi kita kali ini. Baik Mas Bara, pesan penutup dari saya adalah untuk Sobat ATR BPN, kemampuan menyelesaikan permasalahan atau kita sebut problem solving, kemampuan belajar cepat dan mengembangkan diri atau growth mindset, serta motivasi dan komitmen atau grit merupakan sikap yang perlu dikembangkan oleh seseorang dalam bekerja.
Jadikan permasalahan yang muncul dalam pekerjaan sebagai tantangan yang harus diselesaikan. Ketika kita menghadapi kegagalan, bukan berarti itu bentuk ketidakmampuan diri, tetapi jadikan hal tersebut sebagai proses pembelajaran untuk pengembangan diri. Tetap jaga komitmen dalam bekerja dengan terus berjuang untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai target dan tuntutan organisasi. Demikian Mas Bara. Terima kasih Ibu atas pesan penutupnya. Baik, Sobat ATR BPN, demikian ngopi kita kali ini dengan narasumber yang sangat istimewa. Sekali lagi terima kasih Bu Wiwi atas pencerahannya yang luar biasa. Terima kasih juga bagi Sobat ATR BPN yang sudah menonton video ini sampai akhir. Untuk Sobat ATR BPN yang ingin memberikan pertanyaan atau saran topik lain yang ingin dibahas, atau ingin Sobat ketahui dapat disampaikan melalui media sosial PPSDM, baik di YouTube, Instagram, Twitter, atau Facebook PPSDM. Nantikan juga ngopi selanjutnya karena kita akan membahas lebih lanjut mengenai aspek-aspek potensi yang lain. Sehat selalu, semangat terus untuk melayani, profesional, dan terpercaya. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe YouTube PPSDM ATR BPN. Sampai ketemu lagi di episode Ngopi, Ngobrol Psikologi berikutnya. Sampai jumpa!